Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Salas dengan NIM 2100449. Di sini saya akan mempresentasikan materi perilaku organisasi, yaitu dinamika kelompok dalam organisasi. Yang pertama itu ada konsep kelompok. Konsep kelompok itu ada dibagi dua, yaitu kelompok dan tim. Definisi kelompok sendiri yaitu merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran tertentu. Yang kedua, ada tim. Tim itu merupakan kelompok yang bekerja sama secara dekat untuk mencapai tujuan umum dan bertanggung jawab satu sama lain. Selanjutnya ada teori-teori pembentukan kelompok. Yang pertama, itu ada teori kedekatan atau propinquity theory. Menurut teori ini, seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerah. Ketika orang-orang berdekatan secara geografis, baik tempat, sementara, kontrakan atau kos, rumah, atau berbagai aktivitas keseharian yang dilakukan, maka orang-orang tersebut akan lebih memungkinkan untuk memiliki intensitas yang lebih tinggi satu sama lain. Misalnya, ada kelompok yang bernama Paguyuban Pasundan yang berisikan orang-orang yang berasal dari Jawa Barat dan tinggal di Batam untuk bekerja. Selanjutnya ada teori George Homans. Menurut teori ini, pembentukan kelompok dapat dilakukan berdasarkan 3 asumsi sebagai berikut ini. Yang pertama, semakin banyak aktivitas-aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain, maka semakin beraneka ragam interaksi-interaksinya dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen-sentimen mereka. Sentimen itu bisa dibilang dengan pandangan. Yang kedua itu ada semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas-aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. Yang ketiga ada semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan dan dipahami orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi-interaksi lainnya. Selanjutnya ada dari teori keseimbangan pembentukan kelompok, yaitu a balance theory of group formation. Nah, menurut teori ini atau teori ini berpandangan yaitu seseorang dapat tertarik kepada orang lain dan membentuk kelompok didasarkan pada kesamaan sikap masing-masing di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Selanjutnya ada teori pertukaran atau exchange theory. Menurut teori ini, pembentukan kelompok itu dapat terjadi karena seseorang atau sekelompok orang memberi sesuatu kepada orang lain atau pihak lain untuk mendapatkan sesuatu balasan dari orang atau pihak yang lain. Pertukaran ini sering terjadi dalam berbagai organisasi politik dan di organisasi pemerintahan. Selanjutnya ada teori alasan-alasan praktis atau practicalities of group formation. Menurut teori ini, kelompok akan terbentuk karena alasan-alasan yang sifatnya praktis, yaitu ekonomi, keamanan, atau alasan-alasan sosial yang lain. Misalnya, para pegawai di suatu instansi yang berada di DKI Jakarta memiliki kesamaan tujuan yang sifatnya praktis seperti mudik bersama ke Aceh pada Idul Fitri atau pada Idul Adha gitu mudiknya. Selanjutnya, ada ciri-ciri kelompok. Menurut H. Joseph Reitz tahun 2010, kelompok dicirikan oleh yang pertama, dua orang atau lebih. Kelompok adalah sekumpulan orang yang minimal dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mewujudkan suatu tujuan. Yang kedua, ada berinteraksi satu sama lain. Interaksi antara orang-orang dalam kelompok ditujukan untuk meningkatkan kapasitas atau memudahkan upaya pencapaian tujuan. Yang ketiga, itu ada saling membagi tujuan yang sama. Dasar interaksi orang di dalam kelompok adalah kesamaan alasan mereka untuk bergabung menjadi suatu kelompok.
Dan yang keempat itu ada melihat dirinya sebagai suatu kelompok, yaitu orang-orang yang berinteraksi dalam kelompok melihat atau memandang kelompoknya sebagai suatu kesatuan atau sistem. Oleh karena itu, pandangan dan komitmen orang yang terhadap kelompoknya ditentukan dari sejauh mana dia melihat dirinya sebagai bagian penting dari kelompok, ikut-ikutan saja, penggembira, atau malah menganggap dirinya sebagai benalu bagi kelompok. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok. Yang pertama itu ada kelompok primer atau primary group. Kelompok primer merupakan kelompok yang ditandai dengan adanya sifat keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka di antara anggota kelompok, misalnya keluarga, kelompok, kolega, dan yang lain-lain. Yang kedua ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal merupakan kelompok yang dengan sengaja dibentuk untuk melaksanakan sesuatu tugas tertentu, misalnya komite sekolah, panitia HUT kemerdekaan RI, divisi PSDM di perusahaan, kelompok kerja guru atau KKG, dan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S. Yang kedua itu ada kelompok informal yang didefinisikan sebagai kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang dalam suatu kelompok formal. Misalnya, kelompok guru, hobi bulu tangkis, bola voli, memancing, dan yang lain-lain. Selanjutnya itu ada kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka didefinisikan sebagai kelompok yang secara ajak atau konsisten dan terus-menerus mempunyai rasa tanggap terhadap perubahan dan pembaharuan yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua itu ada kelompok tertutup yang didefinisikan sebagai kelompok yang kecil kemungkinan untuk menerima suatu perubahan atau pembaharuan. Kelompok ini merupakan kelompok yang jarang berinteraksi dengan lingkungan di luar kelompoknya. Jadi kelompok ini itu emang tidak mau berinteraksi dengan kelompok yang di luarnya, hanya ingin di kelompok itu saja. Selanjutnya ada kelompok referensi. Nah, kelompok referensi sendiri didefinisikan sebagai kelompok yang dimana seseorang melakukan referensi atasnya. Seseorang mengidentifikasi dirinya dengan atau menginginkan bagian dari kelompok tersebut, walaupun bukan anggota organisasinya. Contohnya ketika ada kejadian sosial atau fenomena sosial yang yaitu Islamic State of Iraq and Syria atau kita kenalnya dengan ISIS. Selanjutnya ada dasar-dasar daya tarik interpersonal. Beberapa alasan yang menjadi daya tarik antar orang dalam kelompok adalah yang pertama, kesempatan untuk berinteraksi. Daya tarik antar orang-orang memungkinkan muncul dari adanya kesempatan interaksi antara satu orang dengan orang lainnya. Misalnya satu pasangan dapat menjalin hubungan diawali dari munculnya kesempatan berinteraksi di dalam sebuah angkot atau pertemuan di toko kelontong gitu. Yang kedua ada status. Status seseorang merupakan suatu kondisi yang dimiliki oleh individu dan mencirikan masalah atau kekhasannya. Yang ketiga ada kesamaan latar belakang. Latar belakang yang dimiliki oleh seseorang memungkinkan akan adanya daya tarik antar individu. Hal ini karena kesamaan latar belakang akan mengikat emosi antar individu tersebut. Misalnya latar belakang pendidikan, orang yang satu alumni SMA-nya kemudian bekerja dalam suatu perusahaan tertentu, maka ia akan memiliki kedekatan dan ikatan batin yang mengikat daya tarik di antara keduanya. Yang terakhir itu ada kesamaan sikap, yaitu pengembangan lebih lanjut dari poin ketiga. Contohnya kelompok antar mahasiswa, pasangan yang sudah menikah, guru di satu daerah atau institusi. Dan yang selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kelompok. Tahap-tahap perkembangan kelompok menurut Robbins 2003 dapat dilihat pada 6 tahapan. Yang pertama ada pratahap 1,
yaitu tahap sebelum tahap 1 dilakukan. Yang pertama adalah tahap 1 atau yang kedua ada tahap 1 yaitu pembentukan. Tahap pembentukan sendiri dicirikan oleh banyaknya ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Selanjutnya ada tahap 2 yaitu keributan. Nah, pada tahap ini pun dicirikan oleh konflik yang muncul di dalam kelompok. Yang selanjutnya ada tahap 3, tahap pernamaan. Tahap pernamaan sendiri dicirikan oleh hubungan karib dan kekohesifan atau bisa dibilang saling tertarik lah satu sama lain. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan sendiri dicirikan oleh pergeseran dari mencoba mengerti dan memahami satu sama lain ke pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir itu ada tahap reses. Tahap reses ini dicirikan oleh munculnya kepedulian untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan daripada melaksanakan tugas. Mungkin pemaparan materi dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.